Tajam, kritis, dan tanpa kompromi. Itulah sosok Rocky Gerung yang kita kenal selama ini. Kebijakan-kebijakan dan orang yang dianggapnya tak memiliki integritas tak luput dari pedang intelektualnya. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian cukup banyak publik. Mengapa Rocky Gerung seolah punya frekuensi yang berbeda saat dirinya ini bertemu dengan sosok Ibu Shirley Juanda? Mengapa tidak ada kritik pedas, melainkan sebuah keakraban yang cukup terlihat? Kita tahu betul bagaimana posisi dari Ibu Shirley Juanda Laus ini sebagai Gubernur Maluku Utara. Tentu beliau tak lepas dari sorotan, mulai dari isu-isu lingkungan hidup hingga pertambangan yang dimilikinya. Banyak pihak yang mencoba untuk menyerang dari berbagai macam sisi. Di tengah riuhnya narasi kritis tersebut, kedekatan Ibu Shirley Juanda dengan sosok sekaliber Rocky Gerung ini menjadi tanda tanya besar bagi sebagian orang. Nah, namun ketika kita ini jeli melihat cara main seorang Rocky Gerung, dia ini adalah orang yang paling tahu mana emas dan mana loyang. Rocky tidak akan memberikan rasa hormat atau keakraban kepada sosok yang hanya dianggapnya tidak memiliki integritas atau kapasitas. Jadi keakraban ini secara tidak langsung mengirimkan sebuah pesan kuat bahwa Ibu Shirley Juanda ini adalah sosok yang selesai sudah tuntas dengan dirinya sendiri. Nah, Rocky Gerung yang biasanya vokal mengkritik hal-hal yang tidak benar justru tampak memberikan ruang apresiasi. Ini sekali lagi membuktikan bahwa di mata seorang kritikus bangsa ada kualitas manusiawi dan kepemimpinan dalam diri Ibu Shirley Juanda Laus ini yang patut diperhitungkan. Bukan karena Rocky berhenti kritis, tapi mungkin karena Ibu Shirley Juanda Laus ini mampu memberikan jawaban atas keraguan dengan kualitas yang begitu nyata. Ketika seorang penyambung lidah akal sehat seperti Rocky Gerung ini merasa nyaman berdiskusi, itu adalah sebuah sinyal besar bahwa Ibu Shirley Juanda Laus bukan sekedar pemimpin biasa. Dia ini adalah sosok baik yang dipahami oleh orang-orang yang berpikiran jernih. Jadi, sekelas Rocky Gerung saja memberikan apresiasi yang begitu besar kepada Ibu Shirley. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa masih banyak orang-orang di luar sana, termasuk di Maluku Utara masih banyak orang-orang yang sakit hati dan terus menyerang Ibu Shirley Juanda Laus ini dari beberapa sisi dan berusaha mencari kesalahan-kesalahan dari Ibu Shirley. Nah, untuk lebih lengkapnya coba kita simak beberapa video berikut ini, termasuk bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Ibu Shirley Juanda dengan Rocky Gerung, dan kita juga lihat bagaimana isu-isu yang seringkali digoreng oleh oknum-oknum di luar sana yang tidak senang dengan Ibu Shirley. Dan silakan teman-teman sekalian berpendapat apa sih sebenarnya yang benar. Apakah Ibu Shirley ini orang baik atau bagaimana? Terserah kalian bagaimana berpendapat setelah melihat beberapa video berikut ini. Kita saksikan. Saya ikuti peristiwa tragis yang terjadi pada saudara saya, kawan saya baik, Benny Laos. Dan saya kira harus ada yang memahami dengan baik misi utama kenapa Benny Laos menginginkan dan memastikan dirinya untuk maju di dalam perhelatan Pilkada Gubernur Maluku. Kalau saya berbincang dengan dia menginginkan bahwa seluruh rakyat Maluku Utara itu harus dijaminkan berdasarkan kapasitas ekonomi dari Maluku Utara. Dan kita tahu bahwa seluruh kekayaan Maluku Utara itu kalau dibagi pada rakyat Maluku itu
Maluku Utara langsung jadi mungkin pendapatan per kapita tertinggi itu. Tetapi ini harus dimulai dengan kebijakan daerah tuh. Jadi Beni ingin ada semacam jaminan bahwa sumber daya Maluku Utara itu tidak tiba pada hanya 1-2 orang saja tuh. Itu cita-cita yang baik untuk memastikan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Maluku Utara. Yang kedua, saya kenal Beni, dia menginginkan ada semacam kesetaraan akses pada sebetulnya semua institusi publik, hukum, ekonomi, perpajakan, jaminan sosial. Jadi Beni mengerti bahwa dia menginginkan kesetaraan itu terjadi di dalam masyarakat, terutama secara ekonomi. Jadi ini adalah ide yang sangat bagus. Yang ketiga, kalau saya pelajari bercakap-cakap dengan Beni, dia menginginkan tidak ada diskriminasi, harus ada kemajemukan, jadi ada inklusivitas. Entah itu basisnya agama, perbedaan sosial, atau etnisitas, itu nggak boleh ada. Jadi Beni mengerti apa yang disebut the idea of citizenship. Dan saya kira itu harus kita teruskan tuh. Dan saya tidak melihat kandidat lain yang mampu untuk mewujudkan cita-cita saudara Beni Laos yang teman saya itu. Nah, saya berbicara dengan Shirley, istrinya Beni yang juga adalah kawan saya, ketika dia terbaring di rumah sakit. Dan dia mengungkapkan hal yang sama. Dia menyatakan bahwa sayang sekali kalau cita-cita suami dia itu kandas hanya karena peristiwa kemarin. Jadi bagi saya ada semacam kegigihan pada Shirley untuk meneruskan cita-cita mulia dari suaminya. Nah, saya mendukung sepenuhnya itu dulu. Dan saya bahkan akan mengkampanyekan saya terbuka bahwa beri kesempatan pada seorang perempuan yang mengerti bahwa Maluku Utara harus dijaminkan pada 3 ide dasar itu. Inklusivitas, kapasitas, sumber daya untuk semua orang, dan yang lebih penting lagi adalah akses terhadap fasilitas publik, akses terhadap hukum terutama tuh. Jadi Shirley berhak untuk menyatakan diri bahwa saya mampu memimpin. Walaupun dalam penderitaan, dalam kesakitan, dia masih menyimpan misteri dengan semua tragedi itu, tapi dia mengambil risiko untuk memimpin Maluku Utara supaya ide-ide Beni yang juga adalah ide-ide dari Shirley itu diwujudkan melalui kompetisi yang sehat di Pilkada Maluku Utara. Maka teman-teman, dengan segala resiko yang mungkin akan dia terima, bahwa dia adalah minoritas, bahwa dia adalah perempuan, tetapi saya kenal cara Shirley memahami kebijakan publik itu. Bahwa dia istri bupati, tentu dia tahu soal-soal terutama tentang sanitasi, tentang kesehatan, hal-hal yang menyangkut rasa persahabatan. Jadi dia mengerti etika kepedulian, ethics of care. Nah, saya ingin pastikan buat teman-teman, kendati saudara Beni Laos sudah wafat, tetapi ide dia tetap hidup. Dan saya dengar bahwa koalisi partai pendukung Pak Beni Laos bukan sedang mengalihkan, tetapi percaya bahwa cita-cita itu bisa diwujudkan melalui Shirley yang paham tentang watak psikologi dan kemampuan Beni Laos yang adalah suaminya, dan bertahun-tahun mereka memberi petunjuk bahwa kemampuan politik itu harus menghasilkan keadaan rakyat. Harga diri Maluku Utara tidak sekedar ditentukan oleh kompetisi politik, tapi kemampuan untuk menghargai kemajemukan. Jadi ide-ide ini yang saya kira harus diwujudkan melalui Shirley. Saya tahu bahwa Shirley masih sakit, tapi saya percaya dia akan segera pulih dan dia akan memulihkan kembali cita-cita suaminya di Maluku Utara. Shirley adalah pemimpin baru yang tiba pada saat yang tepat. Salam akal sehat. Rocky Gerung. Sekarang kita pindah pada setelah selesai itu, anggap aja itu mengucapkan kembali hal-hal yang memungkinkan kita memendekkan peristiwa lalu memperpanjang harapan. Oke, peristiwa sudah selesai. Dan sekarang kita masuk pada bukan pertanyaan sebetulnya. Saya ingin dapat semacam, sebut aja, dorongan, atau publik ingin dapat dorongan baru dari Shirley itu. Shirley nanti Februari dilantik sebagai gubernur. Tetapi ekspektasi publik udah mendahului apa yang akan Shirley lakukan sesuai dengan janji Shirley. Jadi Shirley akhirnya jadi figur nasional. Orang ingat Shirley ya bukan sekedar calon atau gubernur terpilih, tapi seseorang yang jadi simbol bahwa Indonesia ada pemimpin akhirnya kan. Capaian Shirley itu luar biasa tuh. Nah, di dalam pertimbangan itu, ide pertama Shirley setelah dilantik gubernur, Shirley akan diminta untuk kasih ceramah di berbagai macam provinsi sebagai pembanding tuh. Akan diundang oleh universitas. Saya pastikan itu pasti semua universitas akan undang Shirley untuk kasih orasi, untuk kasih
semacam pendidikan public policy. Karena kemampuan Shirley tadi untuk memperlihatkan bahwa saya minoritas, saya perempuan, tetapi dalil keperempuanan itu justru yang memungkinkan atau yang membuat orang percaya bahwa Shirley mesti jadi figur publik nasional. Siapanya? Tanpa perlu persiapan sebetulnya. Saya selalu saya adalah orang yang sangat output oriented. Output oriented. Ya, jadi saya tidak banyak berbicara, tapi mudah-mudahan jika Tuhan bersama dengan saya, semuanya berjalan dengan baik, saya bisa membuktikan dan bisa mewujudkan semua yang saya janjikan. Program yang saya janjikan sebenarnya sederhana. Prioritas kemarin tuh cuman pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang terjangkau, yang layak dan berkualitas. Dan saya berencana dalam tahun pertama di 2025 karena di Maluku Utara itu ada sekitar 27% dari lulusan SMP itu tidak bisa lanjut ke SMA. Dan kemudian dari SMA tidak bisa lanjut ke universitas. Saya merasa bahwa saya pengen menjadi gubernur yang adil, yang inklusif, yang berpihak kepada mereka yang terpinggirkan atau termarginalkan. Saya mau masyarakat Maluku Utara semua mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang adil dan sama. Oleh karena itu di tahun 2025 saya berencana mengatur APBD dan menghemat yang bisa dihematkan sambil menunggu ke APBD untuk bisa segera, karena kan tahun ajaran baru tuh 7 Juli 2025. Jadi mudah-mudahan sudah bisa mengakomodir walaupun parsial untuk membiayai mereka SMP lanjut ke SMA dan SMA untuk kuliah, karena itu yang saya janjikan untuk beasiswa. Dan begitupun dengan kesehatan membutuhkan waktu yang lebih lama karena sarana dan prasarananya, kualitas dokter, infrastruktur semua harus dirapikan, itu mungkin akan butuh waktu 1-2 tahun sendiri. Dan infrastruktur saya dari sekarang sudah berkomunikasi ke pusat, walaupun memang belum dilantik, tetapi saya sudah menyiapkan program-program, saya sudah memetakan secara infrastruktur, kita namakan Transkiaraha, karena permasalahan di Maluku Utara itu adalah transportasi. Kita adalah kepulauan, semua biaya mahal, semua kesulitan akses kepada pendidikan dan kesehatan yang baik, semua turunnya nilai tukar petani dan nelayan, semuanya karena biaya transportasi yang tinggi. Oleh karena itu, yang paling penting di Maluku Utara itu adalah infrastruktur transportasi yang terjangkau, yang nyaman, yang berkeselamatan, dan ekonomis. Untuk itu, saya punya program yang saya namakan Transkiaraha untuk konektivitas satu Maluku Kiaraha itu terkoneksi dengan baik. Airport yang belum ada kita adakan, tol laut yang belum ada kita adakan, dermaga yang belum ada kita adakan, dan untuk itu dibutuhkan dukungan dari pusat terutama APBN, dan saya sudah membuat rencana untuk mudah-mudahan dalam 5 tahun itu semua bisa ke-deliver. Karena percumaan apapun yang saya bicarakan kalau saya tidak punya output. Dan saya berencana mewujudkan dan mendeliver semua yang saya janjikan dalam 5 tahun. Oke, output segitu, tetapi inputnya kan terbatas. Input publiknya ya, APBD. Ya, saya sudah mempelajari bahwa APBD kita di tahun 2025 hanya 3,3 triliun, which is sangat kecil. Dan untuk itu saya butuh dukungan dari APBN, infrastruktur, dan semua kementerian itu sebenarnya udah punya program-program. Kita hanya perlu rajin ngelobi ke kementerian, mencari apa yang bisa dibantu Maluku Utara. Karena pada dasarnya tugas dari gubernur itu untuk memastikan program nasional dapat diimplementasi dengan baik ke daerah, dan bagaimana berkomunikasi dengan baik ke pusat sehingga pusat bisa mendukung Maluku Utara dengan membangun infrastruktur yang kebetulan Maluku Utara juga tambangnya lumayan bertumbuh dan memberikan kontribusi devisa yang banyak untuk Indonesia. Oke, saya masuk ke situ ya. Saya ini nggak gila melakukan, saya gubernur, melakukan tambang ilegal di kondisi presiden yang sedang menertibkan tambang ilegal. Betul. Kalau ada nada miring soal tambang, Ibu mau bilang apa?
Karena gini Bu, nada miring yang Nada kita lihat ada miringnya apa dulu? ya narasi katanya Ibu terlibat terafiliasi dalam satu pemilikan tambang yang ada di Pulau Gabe Kan atau saya sudah Gabe. bilang bahwa saya memiliki tambang, iya. Oke. Tepatnya almarhum suami saya memiliki tambang, kemudian beliau meninggal, beliau mewariskan ke saya, sekarang memiliki tambang, ya. Oke. Kemudian apakah saya melakukan penambangan ilegal? Saya tidak melakukan penambangan ilegal. Saya melakukan semua sesuai aturan dan hukum. Jika saya melakukan ilegal, maka ya saya menerima konsekuensinya secara hukum. Bahwa semua media menulis saya itu kan kalau dibaca selalu di depan dengan katanya, diduga, sepertinya, kemungkinan. Jadi terserahlah apa yang mau ditulis. Tapi yang sebenarnya yang Ibu sampaikan di meja ini bahwa tidak ada yang ilegal. Semua Saya ini memenuhi nggak persyaratan. gila melakukan, saya gubernur, melakukan tambang ilegal di kondisi presiden yang sedang menertibkan tambang ilegal. Betul. Bahwa almarhum memiliki IUP, ya, tetapi tambang itu baru operasi tepatnya di Agustus 2025. Artinya, sampai dengan hari ini bahkan belum 1 tahun. Dalam jangka waktu itu, mungkinkah saya melakukan tambang ilegal? Ngapain saya melakukan tambang ilegal ketika Pak Presiden sedang gencar-gencarnya menertibkan tambang ilegal? Dan ngapain saya mengerjakan tambang ilegal? Sebagai gubernur, kalau bisa dengan lurus, kenapa saya melakukan ilegal? Kalau disurvei semua, tidak ada kegiatan bisnis saya yang ilegal. Kan senior kita, wartawan senior, Bang Kisman Latumakulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pemuda Indonesia, kita tetap kritis ya, walaupun ini bulan puasa. Kita tidak boleh gibah, kita tidak boleh seudon. Tapi kita tetap kritis. Bang, pertama saya undang abang sebagai wartawan senior. Yang kedua, saya undang abang karena abang putra daerah Maluku. Mengejutkan, per kemarin hari Minggu tanggal 22 Februari 2026, muncul berita yang sangat menggemparkan. Ada penetapan denda kurang lebih 500 miliar yang diberlakukan pada perusahaan yang kelihatannya perusahaan itu diidentifikasi sebagai perusahaan milik gubernur Maluku Utara. Ini kan operasi dari berita yang kita baca Bang, operasi ini kan operasi yang kurang lebih sama juga terjadi juga di wilayah lain. 2-3 minggu yang lalu saya bahas juga tentang bauksit di Kalimantan Barat. Juga operasinya mirip-mirip Bang. Ya. Beberapa bulan yang lalu kita juga bahas dengan Pak Letjen Eko soal adanya bukaan dalam IUP perusahaan lain yang dilakukan secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan yang hari ini mulai kelihatan Bang, apakah orang-orang ini memang mendapatkan dukungan yang sangat kuat selama ini dari pemerintah sebelumnya sehingga tidak tersentuh dan hari ini menjadi tersentuh karena sudah berganti kepemimpinan. Karena kalau kita lihat Satgas yang dipimpin oleh Pak Sapri ini kan lahir di 2025 Bang, melalui peraturan pemerintah. Hari ini beliau gaspol nih pada sektor penertiban kawasan hutan itu. Apakah memang Pak Presiden ini ingin menunjukkan bahwa saya tidak sama dengan pemerintahan sebelumnya? Saya komit memberantas ilegal-ilegal ini. Apa yang Abang bisa jelaskan? Ya, dipelihara. Selama ini dipelihara. Dipelihara. Praktik selama ini dipelihara. Iya. Lama dipelihara. Ya dari 2004. 2004 Bang ya. Hampir 20 tahun ini. Iya. Pelihara. Puncaknya itu adalah revisi undang-undang minerba. Di era Pak Jokowi. Di puncaknya. Padahal kalau tidak cepat disahkan undang-undang itu, tambangnya kembali kepada negara. Oke. Tapi dengan revisi undang-undang itu, maka tambang diperpanjang otomatis. Diperpanjang otomatis. Gitu. Jadi ini ya kita bersyukurlah ada presiden namanya Prabowo Subianto. Yang kedua ada ketua tim Satgas yang dipimpin oleh ketua Dewan Pertahanan Nasional, Jenderal Syafri Samsudin gitulah. Itu yang kita bersyukur bahwa ini karena dipelihara. Jadi ini kan hampir masif merata. Satu yang ditemukan agak besar itu di ujung pemerintahan Jokowi itu adalah kasus timah di
Bangka Belitung 300 triliun. Ya. Nah, di luar itu, tapi ini semua ini praktek koridor yang sudah berlangsung dari eranya Pak SBY. Dan itu terjadi di mana-mana, Bang. Dan makin masif di eranya Pak Jokowi. Oke. Di ini yang terjadi hari ini gitu loh. Jadi kita termasuk juga izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, yang alhamdulillah kita bersyukur ini hampir merata di seluruh, baik itu terjadi terutama di sektor minerba. Minerba itu meliputi nikel, batubara, bauksit, batubara, emas, ya. dan mineral yang ada di bawah Yang hari ini dikoordinir sama Main ID, Bang, ya? Iya. Oke. Jadi izinnya di tempat lain, ditambang di tempat lain. Oke. Jadi izinnya di sini, pelepasan kawasan IPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan, IPPKH-nya di sini, dia nambang di sini. Tapi masih di kawasan IUP dia gitu loh. Oke. Jadi bahkan di kawasan IUP-nya orang lain gitu loh. Dirasakan itu. Iya. Dan gini loh, jadi Dinda harus paham, baik perjudian, baik judi online, baik narkoba, baik penyelundupan, Bang. Termasuk ini dilindungi oleh para jenderal yang dibilang oleh Pak Prabowo di DPR MPR itu. Oke. Gitu lah. Jadi ini mendapat perlindungan yang masif, gitulah. Nah, ketemulah dengan tim gila yang dipimpin oleh Pak Sapri Samsudin dengan operator lapangannya Kasum TNI Letnan Jenderal Richard Tampu Bolong. Oke. Ini jarang menemukan. Kita telah membahas Bu Sherly itu di tempat ini, di Rumah Pemuda ini. Iya. Berkali-kali pernah kita bahas. Bu Sherly sebagai gubernur umumkan perusahaan ibu di Maluku Utara yang terlibat di tambang itu mana saja. Iya. Umumkan supaya rakyat mengawasi. Kalau tidak kan yang terjadi seperti ini. Yang ditemukan adalah BPK. Iya, BPK yang temukan. BPK yang menemukan. Publik nggak bisa menemukan. Iya. Gitu loh. Yang namanya PT Karya Wijaya itu yang menemukan dia adalah BPK. Gitu loh. BPK menemukan untuk hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentu loh. Nggak gampang ini. Permintaan khusus ini gitu loh. Oke. Jadi dia menambang di lokasi pajar bakti lintas. IPPKH-nya itu punya pajar bakti lintas. Tapi perusahaan Bu Sherly ini harinya kena denda 500 miliar. Oke. Apakah praktek seperti ini, Bang, untuk menghindari kewajiban unenforcing yang dibilang oleh Pak Sapri Samsudin yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini mencapai 200 miliar US dollar. Kalau dengan begini kan tidak ada kewajiban bayar sana bayar sini. Iya. Termasuk reklamasi mungkin bukan kewajibannya. Ini kan untuk menghindari bayar sana bayar sini. Oke. Pajak itu pajak ini. Udah begitu dapat lagi restitusi pajak. Kan gila gitu lah. Ini peliharaan nih, Bos. Nah, yang kayak ini saya konsen saya dengan Ibu Sherly ini hampir sama. Dia orang Ambon yang hari ini jadi gubernur Maluku Utara. Oke. Saya anak Maluku Utara yang lahir dan besar di Seram. Oke. Di Ambon. Gitu loh. Lahir besar di Seram. Lahir di rumah. Saya hari ini tinggal di rumah kakek-kakek saya dari Tidore. Peninggalan ahli warisnya jatuh ke ibu saya dari Tidore gitulah. Jadi saya dengan Bu Sherly ini gitu. Dari awal saya udah bilang, begitu ibu jadi gubernur, umumkan. Apa saja perusahaan ibu di bidang nikel. Apa saja perusahaan ibu di batu bara. Apa saja perusahaan ibu di emas. Apa saja perusahaan ibu Sherly di bidang biji besi. Apa saja perusahaan ibu di bidang bauksit. Supaya minta masyarakat Maluku Utara mengawasi. Ini kalau lihat izin pinjam pakai kawasan hutannya nih,
baru saja gitu loh. Jadi mau bilang apa, Bu? Tapi poin kita, iya oke, denda 500 miliar. Tapi proses pidananya harus jalan juga gitu loh. Iya, itu kan pelanggaran hukum gitu ya. Udah pasti ini pelanggaran pidana. Iya. Udah pasti pidana. Nah, proses pidananya harus jalan. Kalau nggak salah di Maluku Utara itu yang hampir yang sama juga terjadi pada perusahaannya Mineral Trobos. Punya David Glenn. Oh, itu nama kan pernah muncul juga di sidangnya Pak mantan gubernur sebelumnya, Bang? Ya. Jadi proses pidananya harus segera jalan. Kalau cuma berhenti di timah kan pidana. Iya. Kenapa ini tidak pidana? Kalau cuma bayar denda, udah ganti rugi selesai. Oke, denda. Pidananya harus jalan. Pidananya itu satu, sama seperti yang di timah. Ada pidana kerusakan lingkungan, ada kerusakan biodiversity. Nah, ini semua tidak bisa diukur dengan, harus ada pidana gitulah. Saya menyarankan sebelum proses pidananya berjalan, Bu Sherly sebaiknya mundur dari gubernur. Oke, sebelum itu Bang, agak menarik diskusinya ini. Sebelum ke sana saya mau tanya Abang dulu, apakah boleh seorang gubernur memiliki perusahaan di dalam wilayah yang beliau kuasai? Karena kan kita pikirkan jangan-jangan terjadi konflik interest di situ. Ini kalau tidak salah perusahaan yang sudah dimiliki oleh suaminya Bu Sherly. Oke. Pak Beni Laos, almarhum. Sebelum beliau jadi gubernur. Sebelum calonkan diri jadi gubernur. Iya. Beliau pengusaha. Oke. Sempat jadi bupati Morotai juga. Morotai. Gitu. Ini makanya karena ini sudah ada dari awal kan di Rumah Pemuda ini saya udah pernah bilang bahwa umumkan Bu Sherly perusahaan ibu mana saja yang mengurusi tambang di Maluku Utara supaya diawasi oleh masyarakat. Jadi ada disclosure informasi publik kepada masyarakat. Supaya jangan ada saling tunggang menunggangi. Tapi kalau begini tidak ada larangan. Karena ini sudah ada jauh sebelum dia menjadi gubernur. Tapi karena akibat hari ini mau tidak mau tersangkut pada dia sebagai pemegang saham mayoritas, atau mudah-mudahan dia bukan pemegang saham mayoritas, bukan pengendali. Tapi kalau ini pengendali, gimana mengharapkan orang lain mentaati peraturan sementara dia sendiri saya tidak? Udah mundur aja lah. Yang terbaik bagi Sherly mundur, lalu datang minta diperiksa oleh kejaksaan. Tidak perlu tunggu dipanggil. Ini pasti kok pidana ini kok. Pasti pidana. Saya hakul yakin, perkiraan saya tidak mungkin denda sebesar ini tanpa ada pidananya. Itu kan yang terjadi juga pada kasus timah. Penyitaan 6 smelter itu. Iya, ada pidananya. Nah ini pasti pidana. Orang kasusnya apa itu? Punya Pak teman kita yang Letnan Jenderal aja itu dilarikan ke pidana kok. Jadi udahlah. Iya Pak Eko betul. Pak Eko Rotmoko ya. Pak Eko. Ini pasti dugaan saya pidana. Tidak bisa. Kalau lihat audit BPK model begini. Audit BPK itu nomor 13 LHP strip 05 tahun 2024. Inilah yang saya udah ingatkan dari awal. Saya udah tahu saya dapat bocoran ini dari awal. Sebelum saya ngomong sekitar berapa bulan lalu tentang Bu Sherly, saya udah dapat bocoran ini. Kan kemarin kasus penggelapan pajak juga itu kan masuk juga perusahaan yang punya Bu Sherly juga gitu lah. Udahlah, makanya diumumkan. Dulu itu saya teringat ya, ada Menteri Pertahanan Amerika namanya William Cohen. Ketika Clinton jadi presiden, dia ditunjuk jadi Menteri Pertahanan, tapi dari Republik. Clinton Demokrat. Nah, termasuk dia, saya tidak suka dengan Anda, tidak apa-apa. Tapi saya butuh Anda untuk jadi Menteri Pertahanan. Apa yang dilakukan? Semua saham dia di perusahaan, dia jual habis. Di mana ada perusahaan saham dia jual habis. Tunggu dulu.
saya jual dulu saham perusahaan saya semua dulu, baru jadi Menteri Pertahanan. Karena nanti dia menghindari konflik interest gitu lah. Supaya bebas dari konflik interest, betul. Kalau punya tanggung jawab moral. Oke. Ini Bu Sherly ini kan lagi fixing tentang dia moralis sekali gitu loh. Oh iya, betul. Hampir kita buka YouTube atau Facebook atau ini dapat aja tuh Bu Sherly gitu. Dia lagi bedah rumah lah, lagi macam-macam lah gitu loh. Oke, situ positif terus semua. Ini gimana denda 500 miliar ini? Saya tetap berharap dia bukan perusahaan dia loh. Okay. Walaupun sudah diumumkan di media massa, saya baca di inilah.com. Saya tetap berharap ini bukan perusahaan dia. Apa nama perusahaannya itu? Wijaya apa tadi? Karya Wijaya. Karya Wijaya, betul. Tetap saya berharap bukan perusahaan dia. Tapi kalau benar ini perusahaan dia, langkah terbaik yang dia lakukan sebagai petanggung jawab moral bahwa dia tidak bermoral dalam tata kelola sebagai seorang petinggi, dia tidak layak dicontoh. Maka dia harus mundur. Iya, beliau harus mundur. Tidak ada kata lain. Mundur terhormat. Oke. Tapi kalau tidak proses pidana, udahlah. Ini beda-beda tipis dengan Komisioner OJK disuruh mundur lah. Udahlah, ini peringatan kepada Bu Sherly, mundur aja dari gubernur aja lah. Oke, Bang. Kalau dilihat dari sisi manajemen perusahaan, tentu Ibu Sherly bukan bagian dari manajemen itu. Dia bukan direktur, dia bukan pelaksana segala macam. Tetapi yang namanya pemegang saham adalah pihak yang menerima manfaat dari apa yang dikelola oleh pihak manajemen. Artinya operasi ilegal itu pasti beliau tahu. Dinda, kasus anaknya Reja. Oh ya, PT Orbit Terminal Merak. Reja jadi tersangka. Iya. Reja jadi tersangka di mana? Beneficitas Owner. Beneficitas Owner. Baru pertama kali dalam sejarah pemegang saham jadi tersangka. Karena dia penerima manfaat dari kerja ilegalnya PT Orbit Terminal Merak. Bu Sherly dapat manfaat. Oke, artinya Bu Sherly berpotensi jadi tersangka, Bang? Iya, kalau itu standarnya, Sherly harus jadi tersangka. Oke. Kan dia pasti pengawasannya di dia. Iya dong. Makanya dari awal saya kan teriak di sini bahwa Bu, umumkan ini perusahaan saya, masyarakat Maluku Utara dan non Maluku Utara silakan awasi cara kerja mereka. Betul. Kalau kemarin dia lakukan itu, hari ini dia terhindar dari itu. Ini perusahaan saya. Iya. Silakan diawasi dan pastikan mereka tidak bekerja di luar aturan yang berlaku. Iya. Ini izin pinjam pakai kawasan hutannya punya perusahaan lain. Pelajar Bakti Lintas dipakai oleh Karya Wijaya itu. Karya Wijaya. Mudah-mudahan Karya Wijaya bukan punya Bu Sherly dan keluarganya. Tapi menurut inilah.com sih punya Ibu Sherly, Bang. Itu dia persoalannya gitu loh. Jadi, tapi saya tetap berharap tidak. Kalau itu betul punya tercatat di AU punya keluarga Bu Sherly, pintu terbaik satu-satunya mundur. Dengan dia mundur, dia terhindar dari tersangka, Bang? Tidak juga. Kan tidak supaya juga, dia Bang? lebih tidak menyeret pemerintah Maluku Utara. Oke. Tidak membuat ya Allah, ini daerah saya nih mudah-mudahan tidak ya. Daerah saya ini gubernur pertama itu administrator birokrat terbaik. Kami dulu kalau sekolah di Ambon itu dengar nama Taib Armain, senior kita berdua. Betul. Itu birokrat terbaik yang dipunyai oleh pemerintah Provinsi Maluku. Masih menyatu Masih dengan Maluku, betul. dengan Maluku. Berakhir di penjara. Begitu berikutnya gubernur Ustadz Ulama Al-Mukarram, ulama Pak Kiai Gani Kasuba, berakhir di penjara. Ini juga mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau ini ya mau bilang apa gitulah. Kita cuma berharap, tapi kita minta pada penegak hukum harus tegak, Ya, tanpa pandang bulu.
Saya sampai menit ini kita ketemu ini, saya berharap perusahaan Karyawijaya ini bukan punya Bu Sherly. Oke. Tapi kalau ini Bu Sherly punya tempat yang terbaik, Bu Sherly mundur lalu hadapi proses hukum yang terjadi. Denda saja itu sudah standar moral Bu Sherly sudah tidak bagus. Iya, kalau ini punya denda itu kan menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan pelanggaran secara valid gitu kan. Udah terjadi pelanggaran gitu loh. Iya. Nah, bagaimana Ibu Sherly mau suruh perusahaan yang ada di Maluku Utara taati peraturan? Sementara kalau perusahaan Bu Sherly sendiri tuh melanggar peraturan. Iya. Saya tidak ada benci dan tidak benci ya. Iya. Saya tetap hormat sebagai gubernur di kampung halaman saya. Tapi ini bukan hal bagus yang dicontohin. Bukan hal. Ya, sebaiknya orang jadi gubernur tuh ya tidak punya interest untuk berbisnis lagi. Kayak dia hanya kelola. Tapi susah juga Bang jadi gubernur kalau nggak ada basis bisnis yang bagus, yang kuat. Karena biaya politik terlalu tinggi kita. Ya nggak masalah kalau kerjanya mengurus rakyat tidak ada persoalan. Tapi kalau kerjanya bukan untuk urus rakyat, cashback untuk orang yang membiayai jadi persoalan gitu loh. Oke, Bang, ini kan Satgas PKH telah bekerja nih, telah menertibkan sesuai dengan peraturan pemerintah, telah menertibkan kawasan hutan itu yang ilegal-ilegal ditertibkan semua nih. Tentu bukan tugas Satgas PKH untuk menetapkan mereka sebagai pihak yang telah melakukan pelanggaran hukum alias melakukan tindak pidana. Tugasnya Kejaksaan Agung. Tapi ketua harian Satgas PKH-nya itu Jampitsus. Nah, ini yang belum kita lihat, Bang. Karena begini, Bang. Ini kita harus buka ke feeling saya bilang pasti mengarah ke sana. Oke. Kan tidak cukup dengan feeling, Bang. Kita harus dorong. Banyak kita bicara di tempat ini banyak terjadi gitu. Banyak terjadi, betul. Karena di sana itu apalagi basis kerugiannya adalah audit BPK. Yang berhak menghitung kerugian negara Republik ini berdasarkan undang-undang, berdasarkan UUD 45 itu adalah BPK. Badan Pemeriksa Keuangan Negara. BPK. Karena ini bukan proyek pemerintah, maka bukan BPKP. Ya. BPK. Diaudit untuk tujuan khusus. Iya. Luar biasa untuk Indonesia Timur tuh 500 miliar itu bukan angka kecil, Bos. Baru pertama ini. 500 miliar, Bang. Baru pertama ini dan itu. Padahal itu menemui gubernur gitu loh. Sisi lain 25 miliar utang mahasiswa Maluku Utara tidak bisa dibayar. Saya sedih. Bu, saya berharap Ibu hadapi ini dengan elegan, sabar, taati proses hukum, tapi supaya tidak menyandra daerah kita, Maluku Utara, ya Ibu mundur aja dulu. Oke. Supaya menghadapi proses ini sampai selesai dulu. Karena bayangkan tanpa pidana pun di denda 500 miliar itu udahlah. Bu Sherly, apapun Bu Sherly fixing model apapun nggak benar aja lah, udahlah. Iya. Itu baru satu perusahaan loh, Bang. Belum perusahaan yang lain yang memiliki David apa tadi itu? Terobos itu. Kan beberapa perusahaan itu yang teridentifikasi melakukan pelanggaran itu, Bang. David Glenn Oy. China kalau kelihatan dari nama, Bang ya. Iya. Terkenal lah itu di sana tuh. Terkenal nama itu Mineral Trobos ya. Ini lagi dihitung, masih dihitung ya, berapa kerugian negara itu. Dan praktek ini di Maluku Utara hampir masif kok. Nah, karena kita tahu masif itu kita berharap Bu Sherly tidak terlibat gitu loh, Bos. Iya. Makanya dari awal kita minta Bu Sherly buka kepada masyarakat Maluku Utara dan publik Indonesia. Ini ada perusahaan saya, ini ada perusahaan saya, ini ada perusahaan saya, ini perusahaan saya. Jangan masyarakat tracing sendiri. Iya. Ini ayo awasi. Kalau tidak benar, kita tindak sama-sama. Iya, lapor. Bila perlu, saya cabut izin perusahaan saya. Itu baru top. Iya, betul. Ini kalau kayak begini bagaimana? Itu mau bilang apa? Kita suruh perusahaan di sana tertib, taat aturan. Orang gubernurnya sendiri aja melanggar aturan. Saya sama di rumah saya itu, Bang. Kalau saya selalu beban begini.
kalau saya suruh anak saya sholat sementara saya tidak sholat. Nah, anak saya gimana bilang, ceritanya? Ya kurang lebih begini kan. Bagaimana gubernur mau menertibkan kawasan hutannya kalau gubernur sendiri punya izin mengelola kawasan hutan? Kan gini, gitu persoalannya Bang. Ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kencing berlari. Gubernur melanggar 100 hektar, yang bukan gubernur langgar 1000 hektar. Udah contohnya di gubernur kok. Iya. Nah, dia orang akan lihat itu. Gubernur aja melanggar, kenapa kita tidak melanggar? Betul. Dan ini tentu presiden buruk. Aku buat karena daerah. saya karena sudah tahu ini, saya udah ngomong waktu kita podcast Iya, ini. iya, betul. Bu. Tapi aku tidak kasih tahu tentang. Saya udah dapat bocoran tentang audit BPK ini, gitu loh. Oke. Tapi Bu Sherly masih hoha aja ya. Udah. Kalau kebiasaan Abang nih dengan besaran denda 500 miliar itu, apakah itu sesuai dengan kerugian negara atau di bawah angka kerugian negara, Bang? Ya, kalau hitungan BPK kita oke aja lah, Bos. Maksudnya kebiasaan yang Abang temukan sebagai wartawan ekonomi, apakah dengan denda 500 miliar itu jumlah kerugian negara juga yang dihitung BPK itu sekitar angka yang sama? Ya, itu atau bisa lebih besar dari itu, Bang? ambil paling kecil aja itu. Standar paling Itu paling kecil aja tuh. Kalau 3 perusahaan melakukan hal yang sama dengan denda yang sama, Udah sama dengan APBD-nya Maluku Utara gitu. Iya. Itu poin saya. Ya, kita bersyukurlah. Bangsa ini harus bersyukur punya ketua Dewan Pertahanan Nasional yang hari ini dijabat oleh Menteri Pertahanan. Sabri Samsudin. Kita kasih aplaus dan penghormatan yang tinggi kepada Pak Sapri. Pelaksana hariannya di sana ada Jampitsus, Bang ya. Jampitsus, terus wakil ketua juga ada Kasum TNI, Richard Tabuwolong. Mungkin Pak Kapolri juga ada di dalam juga. Oke. Artinya Bang, kalau ini tidak diproses secara pidana, kalau kejaksaan masih menunggu laporan, berarti ketua harian Dewan Pertahanan tidak bekerja. Apa gimana, Bang? Ya, kita positive thinking aja bahwa ini bakal berjalan lah. Bakal berjalan. Saya yakin berjalan. Kalau Bapak Presiden ini, ya, kalau udah merugikan rakyat, nggak ada kompromi lah. Dia tetap konsisten. Okay. Ini banyak yang melobi beliau, yang jadi tersangka ini banyak yang melobi beliau. Tapi kesalahan tetap kesalahan. Proses tetap proses gitu loh. Jangan tunggu jadi pembicaraan publik baru. Saya jujur saya bilang, saya udah dengar ini gitu loh. Tapi kemarin saya nggak buka karena ya kita kasih sinyal aja buat ibu bahwa ini Anda bermasalah loh. Ya. Buka aja gitu loh supaya melibatkan publik mengawasi. Ini juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi kepala daerah yang lain, Bang. Ini Dinda, kalau yang terjadi hari ini udah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Iya. Ini kan yang diambil yang paling terakhir aja. Kalau diusut 10 tahun belakangan, ya bisa terjadi juga gila gitu ya. Dan tidak bisa berlindung juga bahwa dalam kasus Reja Khalid itu beneficitas owner, pemilik perusahaan itu jadi tersangka. Okay. Alasan Kejaksaan Agung menetapkan Reja Khalid jadi tersangka itu karena dia pemilik perusahaan PT Orbit Terminal Merak. Oke. Bukan sebagai manajemen perusahaan jadi, itu ya. Bagus. Ada terobosan Kejaksaan berani menetapkan beneficitas owner sebagai tersangka itu luar biasa gitu loh. Sehingga owner ikut mengawasi. Iya. Jangan owner taruh sopir menjadi direksi. Nanti ada apa-apa sopir yang masuk penjara. Pembantu di rumah jadi direksi dan komisaris, pembantu di rumah yang masuk penjara. Iya. Owner tidak gitu loh. Ini kan kebiasaan selama ini, Bang. Padahal owner itu kan orang yang menerima hasilnya. Itulah penerima manfaat itu, beneficitas itu gitu loh. Benefitnya dia yang dapat gitu loh. Benefit dia yang dapat. Ya mudah-mudahan kita berharap ini pembelajaran bagi gubernur-gubernur lain. Oke. Supaya hal yang sama segera kalau punya punya perusahaan yang berbisnis di bidang yang bersentuhan dengan jabatan Anda, segera kasih tahu kepada publik. Ya. Biar jangan sampai publik yang cari-cari sendiri. Ini sekarang susah disembunyikan, Bos. Susah. Yang disembunyikan loh, orang Einstein
yang begitu tertutup aja, kalangan tertentu aja bisa dibuka sama publik kok. Karena begini. Sampai Raja Inggris, Raja Charles hari ini menangguhkan semua gelar kerajaan yang melekat pada adiknya Pangeran Andrew. Siapa tahu itu, Bos? Tapi terbuka kok. Iya. Jadi jangan tunggu dibuka sama publik baru ini. Jangan. Iya. Nanti buka aja, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Jangan pakai alasan udah dilaporin nih LHKPN gitu loh. Iya. Umumkan, LHKPN itu persoalan lain. Iya. Umumkan aja. Ini berdasarkan saya udah lapor LHKPN ini begini. Tapi diumumkan, disclosures kepada publik, jangan tunggu publik cari. Iya. Itu yang paling penting. Ya, saya berharap, mudah-mudahan saya berharap lagi-lagi ini perusahaan Karya Wijaya ini bukan punya Ibu Sherly. Kalau punya, ya untuk kesekian kalinya kami orang Maluku Utara harus menyatakan sedih karena ancaman pidana berada di depan Bu Sherly kembali gitu. Ya itu harapan kita, mudah-mudahan tidak terrealisasi. Tapi kita tetap berharap ya mungkin salah informasi saja lah. Tapi kalau lihat ini, karena saya udah tahu dari beberapa bulan lalu gitu loh. Hal positif yang bisa kita ambil Bang dari pemberitaan belakangan ini adalah bahwa ini adalah berita baik buat masyarakat Maluku Utara dan masyarakat-masyarakat di sekeliling tambang bahwa pemerintah serius menangani hal-hal yang ilegal. Usul kita, Rumah Muda, tangguhkan dulu semua izin, evaluasi kembali, layak tidak izin itu ada. Jangan sampai seperti perusahaan apa itu di Maluku Utara yang satu pulau Pau semua jadi izin tambang. Iup di satu pulau. Iup di satu pulau yang 95% atau 97% itu iup. Iup ya. Jadi kebun masyarakat, rumah masyarakat, semuanya iup sudah itu. Halaman rumah masyarakat iup gitu loh. Evaluasi dulu Pak. Kita usulkan pemerintah. Mungkin sebentar lagi pemerintah akan bentuk badan pengelola minerba kalau nggak salah. Badan khusus. Ya dievaluasi semua dulu izin ini. Karena kemarin tuh pemberian izinnya. Ya ini karena pemberian izinnya berantakan ya. Pemberian izin itu berantakan, kacau. Kekacauan itu disempurnakan oleh tim apa yang dipimpin oleh kepala menteri penanaman modal waktu itu dijabat oleh Bahlil Lahadalia. Apa lupa saya. Tim Kepres itulah. Kepres nomor 70 kalau tidak salah. Makin kacau lagi setelah ditangani oleh tim ini. Jadi buah hari ini kacaunya udah mulai dari eranya Pak SBY. Makin kacau lagi itu transaksi terbesar itu setelah adanya tim itu. Sampai berarti ada kemungkinan orang-orang itu terlibat Bang. Tabrakan antara Pak Luhut dengan Pak Bahlil begitu tajam gitulah. Gitulah. Gitu. Jadi kacau ketika itu gitulah. Nah inilah buah daripada tim itu gitulah. Berarti itu yang perlu kita ini. Mudah-mudahan saya sebagai orang Maluku Utara boleh satu lagi Bang. Kalau Abang menyebut bahwa sumber masalahnya itu adalah Kepres dan itu dipimpin oleh Pak Bahlil, apakah perlu jaksaan kemudian memeriksa khusus Pak Bahlil terkait dengan keluarnya izin-izin tambang ini? Kalau itu mengandung unsur korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kenapa tidak? Terima kasih banyak Bang Isvan. Sebenarnya saya ingin Pak Wakil Gubernur untuk menjelaskan kepada kami, media dan publik, sebenarnya Ibu Gubernur ini di mana? Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Kita naik dari pajak hotel, ataukah apa? Kemudian juga kita menyaksikan Gubernur juga sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobi-lobi pusat. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total. Dan parahnya lagi, sudah gagal, absen pula. Turunnya TKD itu bukan cuma hanya Maluku Utara. Turun TKD itu secara nasional. Jadi bukan soal kebijakan daerah lalu kemudian APBD kita merosot jauh.
kerosotan ini atas kebijakan fiskal nasional yang berpengaruh terhadap turunnya TKD. Tekanan fiskal kita memang cukup kuat di tahun 2006 dengan dibebani utang-utang bawaan tahun-tahun sebelumnya. Oke, saya mengunjungi Shirley, sahabat saya, dan saya lihat kakinya belum mampu berdiri karena kecelakaan waktu lalu. Tapi saya tahu otaknya bahkan sudah berlari untuk memungkinkan teman-teman di Maluku Utara secepat mungkin menerima kepemimpinan seorang perempuan. Dan perempuan tahu tentang keadilan dari awal. Karena rahim perempuan adalah tempat pertama kali keadilan dibuktikan. Dan kepemimpinan Shirley ada bukti bahwa perempuan mampu untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang unik pada Shirley? Dia mengalami 5 minoritas. Tetapi dia ingin memastikan bahwa dia adalah mercusuar kebangsaan yang akan menerangi kapal-kapal yang akan berlabuh di Maluku Utara. Dan sebagai seorang perempuan, dia paham apa yang disebut kepedulian terhadap rakyat kecil, kepedulian terhadap seluruh warga siapapun dia di Maluku Utara. Jadi, tolong terima Shirley karena dia adalah mercusuar dari. Dan hari ini Ibu Shirley akan ditemani oleh moderator kita, semuanya sudah kenal, Direktur Pascasarjana, Bapak Dr. Eko Supriyanto. Silahkan Mas Eko untuk maju ke depan. Ibu Shirley ini kita semua sudah tahu ya, Ibu Shirley ini sangat fenomenal, terutama di sosial media. Saya itu bertemu Ibu Shirley juga dari sosial media. Kalau kata anak muda, Ibu Shirley ini setiap hari gebrakannya selalu baru ya Bu. Mari kita langsung mulai acara kita, acara talk show. Silahkan Mas Eko, langsung saya persilahkan. Saya di sini aja, Bu. Tepuk tangan dulu teman-teman buat Ibu Shirley Juanda, Ibu Gubernur Maluku Utara yang kita cintai. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Ibu Vivi, Ibu Bupati Belu, para guru besar yang kami hormati, guru-guru kami, Gusti Sura, Mas Don, dan jajaran dari ISI Surakarta. Saya langsung saja karena Bu Shirley sebetulnya harus ke airport setengah jam lagi untuk mengejar ke bandara ke Jakarta. Bu, saya duduk aja Ibu ya. Ya. Tadi menurut Ibu bagaimana tarian Jaga Soya tadi? Tadi bagus banget. Ya itu tadi soya-soya adalah budaya dari Maluku Utara, tapi tadi ditarikan dengan profesional, dengan setiap gerakan, setiap detailnya optimal sehingga di repackage ya menjadi standar internasional. Tadi infonya udah ke Dubai dan Osaka. Ya. Luar biasa sih. Terima kasih Bu. Dan memang mahasiswa dari ISI Surakarta, dari jurusan tari, dari prodi tari, dari prodi koreografi inquiry dan juga dari Pascasarjana ISI Surakarta. Ada dari Jailolo, ada dari Ternate, ada dari Morotai Bu, dan juga ada dari Papua. Pastinya Jawa Tengah juga banyak Pak Gubernur. Sudah ada juga dan sudah bergabung dengan teman-teman dari Maluku Utara. Kami memang selama ini repertoar untuk tariannya sudah tidak solo sentris lagi. Jadi seluruh Nusantara karena isi Surakarta, jadi tidak Surakarta saja tapi isi Indonesia, lebih ke Indonesia. Begitu Bu. Bu, saya langsung saja supaya menyingkat waktu. Saya tahu Ibu juga pasti sangat sibuk sekali dan pastinya kami sangat bahagia Ibu sudah di sini. Terima kasih undangannya. Sekali lagi mohon maaf karena saya terlambat, mohon maaf. Dan terima kasih Pak Gub Jateng, Jawa Tengah, Pak Lutfi sudah meluangkan waktunya hadir bersama di sini. Jadi kita tuh papasan. Tadi malam kita ketemu di Semarang, hari ini kita ketemunya di Solo. Tadi malam saya sudah ketemu beliau di Semarang. Dan terima kasih, jadi dua gubernur yang luar biasa sudah mendampingi kami di ISI Surakarta. Dan pastinya ISI Surakarta sangat bangga dan sangat bahagia sekali dengan adanya dua pemimpin daerah yang luar biasa dan sangat menginspirasi kita. Teman-teman mahasiswa, saya langsung saja karena ini kuliah umum, saya agak lumayan akan bersikap umum, tetapi kuliah. Biar nanti kita dapat 50 SKS dari Bu Shirley. Siap. Saya langsung aja Bu. Pertanyaan pertama itu tentang judul dan tema sebetulnya. Empowering Youth and Reaching North Maluku. Ya. Ini yang menjadi kebanggaan kita. Kita bangga banget dengan North Maluku walaupun saya sudah
hampir 11 tahun di Maluku Utara. Jadi sudah tara bosan dengan papeda dan dengan air guraka, dengan pisang mulu bebek. Bu, ketika mendengar phrase empowering youth and reaching North Maluku, apa makna yang langsung terlintas di benak Ibu? Dan bagaimana frase itu diterjemahkan dalam kebijakan nyata Ibu di Maluku Utara? Ya, makna yang terlintas itu tentang energi dan perubahan. Tadi yang dikatakan tentang ombak, seperti ombak perubahan ya, energi perubahan. Kita tuh bukan hanya sekedar memberikan ruang bagi anak-anak muda Maluku Utara untuk bertumbuh. Kita mulai dengan memetakan potensinya. Kita tahu bahwa Indonesia secara umum akan menghadapi bonus demografi. Dan generasi muda sekarang itu bukan seperti kita dulu yang kalau disuruh belajar apa jadi apa terus nurut. Nggak seperti itu lagi generasi yang sekarang. Mereka itu sangat liquid. Mereka mencari jati diri, mereka berinvestasi, mereka berubah dengan sangat cepat. Tapi mereka sangat kreatif. Begitu banyak potensi dalam diri mereka yang kemudian bisa ditukar menjadi nilai ekonomi jika mengikuti caranya mereka, bukan caranya kita. Kemudian mereka terlihat kurang fighter, kurang ngoyo, kurang rajin ketika kita melihat dengan perspektif mata kita generasi pendahulu. Kemudian mereka juga melihat kita yang kemudian tidak relate. Jadi untuk bisa enrich, bisa empowering youth, kita harus mengerti mereka dengan memapping potensi mereka. Kita dalam hal ini saya sebagai pemerintah, sebagai regulator, menyiapkan regulasi, menyediakan ruang tumbuh, memberikan fasilitas untuk mereka bertumbuh dengan memberdayakan mereka. Memberdayakan mereka di bidang apa? Bukan di bidang yang kita inginkan, tapi yang mereka inginkan. Salah satunya mungkin dalam hal ini karena saya diisi dan seperti tadi, kalau zaman dulu jadi penari, terutama kita di Maluku Utara tapi kemudian sekarang penari-penari di Maluku Utara itu mereka punya penghasilan yang baik. Setiap acara dibutuhkan tarian, setiap kali pameran dibutuhkan suatu karya yang baru, tarian, bahasa, budaya. Bahkan kalau sekarang Indonesia Timur kan lagi happening tuh ya, lagu-lagu Indonesia Timur kita Tabola Bale, Fajar Sekali. Banyak sekarang, kemarin saya ketemu dengan Wamen Ekrah bilang bahwa musik Timur itu adalah desperadonya Indonesia. Jadi kita akan menciptakan semacam pesta pora Indonesia Timur nanti. Kita saat ini sedang memapping potensi, mengupgrade mereka. Salah satunya nanti seperti bekerja sama dengan isi, kita punya budaya, kita punya cita rasa yang tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain. Setiap daerah punya ciri khas masing-masing, tapi kita kurang ilmu. Jadi kita datang belajar, bekerja sama dengan isi Surakarta, bagaimana jam terbang pengalaman dari para semua guru besar yang ada di isi Surakarta bisa meng-repackage, mengoptimal semua potensi anak muda yang ada di Maluku Utara, sehingga mereka bisa menghasilkan karya-karya seni yang bukan hanya go nasional, tapi kemudian go internasional. Kita bisa memberikan mereka ruang dan akses bahwa dengan seni dan budaya yang dilestarikan, mereka bisa memonetize-nya, mengkonversikan menjadi nilai ekonomi bagi kesejahteraan mereka. Sehingga seni itu bukan hanya sebuah hobi, tapi seni itu bisa menjadikan alat mereka untuk sejahtera. Sangat setuju Ibu. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman buat Bu Sherly. Inklusivitas dalam sektor pendidikan. Nah, kalau di dalam pemerintahan daerah Ibu Sherly, apa yang sudah terjadi nih di pemerintahan daerah berkaitan dengan inklusivitas ini? Terima kasih. Bagi saya, kepemimpinan saat ini bukan tentang kepemimpinan yang siapa suaranya paling kenceng terdengar, tetapi bagaimana kita bisa mendengar. Jadi bukan tentang command and control leadership, tapi lebih kepada connect and care. Jadi yang sudah dilakukan selama saya berkampanye kemarin, saya melihat, mendengar semua kebutuhan masyarakat. Ketika saya dilantik menjadi gubernur, 100 hari pertama yang saya lakukan adalah menggratiskan uang komite yang tadi sudah dijelaskan.
itu adalah hasil dari mendengar keluhan ibu-ibu dan kemudian menggratiskan BPJS Kesehatan karena itu juga keluhan dari masyarakat. Kemudian membangun, kalau kelihatan mungkin di sosmed saya memperbaiki rumah-rumah warga, itu pun mendengar dari kebutuhan mereka di lapangan, melihat langsung bahwa kehidupan mereka masih jauh dari kata layak, sehingga merenovasi rumah tidak layak huni itu menjadi suatu kebutuhan dasar. Kemudian tadi yang sudah dikatakan juga dari perwakilan Komdigi, bagaimana saya mendengar kebutuhan mereka atas infrastruktur, jalan jembatan yang rusak, lewat sosmed. Saya mendengar sehingga semua kebijakan yang saya ambil sebagai pemimpin Maluku Utara itu tepat sasaran. Mungkin kalau ada juga yang melihat lagi viral belakangan ini, ada anak-anak sekolah. Di daerah kita ada pulau namanya Pulau Obi, mereka tuh menyeberang. Nah, dengan adanya sosmed seperti itu, saya mendengar, melihat, saya kirim tim survei ke sana. Ternyata kita butuh jembatan 70 meter, ngecek anggaran, kita bisa mengambil, bisa memanfaatkan anggaran, langsung mengambil keputusan yang tepat sasaran, yang menyelesaikan masalah masyarakat secepat mungkin. Jadi bagi saya kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana kita mendengar, menyelesaikan masalah, sehingga kita mendapatkan kepercayaan dari mereka yang kita pimpin. Terima kasih. Oke, ini luar biasa quotes hari ini. Menjadi pemimpin itu bukan siapa yang paling kencang bersuara, tetapi siapa yang paling banyak mendengar. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik menjadi catatan saya. Nah, Ibu, lalu kemudian kalau menurut Bu Sherly dan Bu Wening, nilai atau karakter keperempuanan yang mana sebenarnya yang paling berpengaruh untuk menuju pada sisi-sisi itu? Bu Sherly mungkin. Bagi saya mungkin kepemimpinan perempuan itu empathic leadership. Jadi tadi saya lihat juga sudah dipaparkan bahwa salah satu kelebihan dari kepemimpinan perempuan itu karena memiliki empati. Karena kita memiliki empati, kita mendengar dengan benar-benar mendengar. Dan kemudian dengan empati itu kita mengambilkan keputusan yang tepat. Dan empati itu kadang sering disalahartikan bahwa itu kelemahan. Bagi saya empati itu bukan tentang kelemahan. Dan kita sebagai perempuan pun dalam kepemimpinan sebagai perempuan bukan untuk menggantikan kepemimpinan pria, tapi kita di sini untuk melengkapi, untuk menjaga keseimbangan. Kita memberikan cara pandang dari perspektif yang berbeda, tetapi dibutuhkan dalam bagaimana negara ini mengambil keputusan dan bertindak. Jadi menurut saya ciri khas dari kepemimpinan perempuan adalah empati, dan empati itu akan menghasilkan banyak kebijakan dari hati nurani. Dan salah satu kuncinya adalah komitmen dari hal-hal kecil sehingga kemudian bisa menghasilkan trust, karena kekuatan terbesar itu ada di trust. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Empati. Kalau bahasa Jawa kita mengenal istilah greteh kalau perempuan, lebih teliti, lebih detail gitu. Jangan lupa tanggal 27 partai politik telah memberikan ruang kepada seorang perempuan. Maka mama-mama, Hira Sefira, jangan lupa berikan kesempatan kepada kami Sherly Sarbin. InsyaAllah kita akan merubah wajah Maluku Utara. Sekali lagi, mari kita kuatkan persatuan. Perbedaan pilihan adalah takdir Tuhan. Perbedaan demokrasi adalah bagian dari kehidupan indahnya berbeda. Kita hargai berbeda. Saya berterima kasih, syukur dofu-dofu kepada masyarakat Maluku Utara yang begitu cerdas memilih pemimpin masa depan. Sekali lagi syukur dofu-dofu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Sherly Laos, calon gubernur Maluku Utara, bukanlah orang baru di pemerintahan. Dia selalu setia mendampingi mendiang Benny Laos selama menjadi Bupati Morotai. Dia paham betul apa yang harus dilakukan seorang pemimpin untuk masyarakatnya. Selama menjadi ketua penggerak PKK,
Shirley sangat dekat dengan masyarakat. Shirley mendengarkan keluhan langsung dari masyarakat, terutama keluhan ibu-ibu rumah tangga. Shirley juga menjadi ketua PAUD, memperjuangkan ketersediaan gedung sekolah yang layak untuk pendidikan anak usia dini di Morotai. Saat Benny Laos menjabat, Shirley turut membantu melahirkan ide-ide pembangunan yang menghasilkan banyak penghargaan untuk Kabupaten Morotai. Shirley pun sangat paham tentang pertanian, karena dia adalah Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI. Shirley juga aktif dalam Dewan Kerajinan Nasional yang menjadi mentor untuk banyak UMKM dalam melakukan usaha kerajinan. Maka wajar adanya jika seluruh partai pengusung kemudian satu suara untuk memberikan mandat kepada Shirley Laos, karena Shirley memang pantas dan layak untuk menjadi seorang gubernur. Seperti layaknya seorang ibu yang penuh cinta kepada anaknya, Shirley akan memimpin Maluku Utara dengan cinta. Saya akan bersama kalian. Saya akan merasakan apa yang kalian rasakan. Kalian hujan, saya hujan. Kalian sakit, saya sakit. Saya akan berhenti ketika kalian semua bahagia, sejahtera, dan cerdas. Saya akan mencerdaskan kalian sehingga tidak ada lagi yang bisa membohongi kalian. Dibutuhkan kecerdasan untuk bisa membawa kalian sejahtera. Dan pada saat kalian cerdas dan sejahtera, kalian akan bahagia. Oke, panggil Ibu, panggil Ibu. Masyarakat Maluku Utara minta tepuk tangan bacaan Gubernur Ibu Shirley Juanda. Mana tangan tepat di atas? Jangan lupa bulan November, Mama. Jangan lupa pilih nomor apa, Mama. Mari orang pilih Ibu Shirley Sabri, ya Dede. Kalau sayang Maluku Utara, Mama, mari orang coblos nomor apa, Mama. Ibu Shirley dan wakil saya. Di sini. Halo Ternate. Halo Halmahera. Ada yang dari Sulat Aliabu, Morotai. Hah? Kalian hujan, kalian basah, saya pun basah. Kalian sakit, saya pun sakit. Saya akan berhenti ketika kalian bahagia. Sebelumnya yang sangat saya hormati Pak Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah jauh-jauh datang dari Jakarta ke Ternate, terima kasih. Para ketua partai koalisi, para jurkam, tim medis, TNI, keluarga, dan semua penyelenggara acara pada siang hari ini. Dan yang terhebat, katanya ada 60.000 masyarakat Maluku Utara di sini. Kalian terbaik. Kalian hebat. Saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam. Terima kasih karena telah berpanas-panas, hujan-hujan,
berkumpul di sini menandakan bahwa kalian semua satu tekad, bahwa kalian setuju akan ada pemimpin baru, seorang calon gubernur perempuan wanita pertama di Maluku Utara. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, subajo. Ini pertama kali saya berdiri tanpa tongkat, tanpa kursi roda, di depan 60.000 masyarakat Maluku Utara. Saya berusia 42 tahun dan hari ini adalah hari ke-42 almarhum pergi ke tempat terbaik di surga. Hari ini kita berkumpul bersama merayakan pesta demokrasi. Setuju? Saya Sherly Sarbin, kami berkomitmen penuh untuk mendukung program kerja nasional Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas. Untuk itu harus dimulai dari sini, dari Maluku Utara Emas di tahun 2035 nanti. Oleh karenanya Maluku Utara harus apa? Bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Oleh karenanya, siapa yang mau pendidikan gratis, beasiswa dibayar, kesehatan gratis layak terjangkau, BPJS dibayar pemerintah, dapur-dapur direnovasi dibikin cantik, rumah ibadah dibantu diselesaikan, pembangunan merata, jalan-jalan lubang torang tutup, jembatan belum sambung torang sambungkan dengan program unggulan Sherly Sarbin bernama Transkiaraha. Setuju? Kesejahteraan imam pendeta dan kesejahteraan ASN. Kesejahteraan ASN dapat tercapai apabila Sherly Sarbin mewujudkan kenaikan PAD atau pendapatan anggaran asli daerah 2 kali lipat untuk 5 tahun ke depan. Kira-kira bisa kata Rada? Betul. Di awan-awan katanya cuman ibu rumah tangga. Kita mau kasih tahu, mama-mama mana? Orang ini mama-mama, ibu-ibu rumah tangga, biar suami tara kasih doi pun makanan ada di meja. Betul kata Rada? Apalagi doi su ada turun tinggal pakai lebih dari sisa. Betul? Oh. Cantik kata Rada. Lima minggu yang lalu, saya hanya seorang ibu rumah tangga. Tetapi takdir Tuhan membawa saya ada di titik ini. Saya tidak pernah bercita-cita atau membayangkan suatu hari saya bisa berdiri di sini di depan 60.000 masyarakat Maluku Utara, didukung oleh ratusan ribu masyarakat Maluku Utara untuk menjadi calon gubernur wanita pertama di Maluku Utara. Ini takdir, jalan Tuhan, sesuatu yang tidak bisa saya tolak. Jika saya boleh memilih, saya hanya ingin menjadi seorang istri dan seorang ibu. Cantik
bajunya. Tetapi saya ikhlas. Saya menerima takdir ini. Demi siapa? Demi siapa saya menerima takdir ini? 5 bulan yang lalu saya sebagai seorang istri mendukung cita-cita besar dari mendiang suami saya, Benny Laos. Beliau hanya menginginkan apa yang beliau lakukan di Morotai, menggratiskan dari lahir sampai meninggal kebutuhan dasar, mengambil ahli tanggung jawab pemerintah. Pemerintah hadir memberikan pendidikan dan kesehatan gratis, mensejahterakan masyarakat Maluku Utara. Apa yang beliau lakukan di Morotai, beliau ingin implementasikan di 9 kabupaten kota lainnya. Untuk itu saya mendukung. Ketika pendaftaran KPU, beliau mengatakan saya akan mewakafkan diri kepada Maluku Utara. Saya tidak pernah menyangka itu harga yang sangat mahal yang harus saya bayar. Tetapi siapa saya untuk mempertanyakan kedaulatan Tuhan? Karena semua doa dan kekuatan dari semua masyarakat Maluku Utara, saya kuat. Karena kalian, saya kuat. Jika kalian sakit, saya pun akan sakit. Kita hujan sama-sama, basah sama-sama. Saya akan bersama dengan kalian. Setuju? I love you too. Shirley Sarbin, kami berkomitmen penuh untuk berkompetisi dengan cara-cara politik yang modern, yang cerdas dan santun. Kami anti politik uang. Sekali lagi kami tegaskan, we say no to money politik. Setuju kata Rada? Seperti tadi yang saya bilang, pada awalnya saya tidak pernah bercita-cita untuk ada di sini. Saya di sini karena takdir dan jalan Tuhan. Saya tidak mencari status gubernur. Saya di sini karena saya mau membawa kalian semua mengalami perubahan, membawa kalian menjadi cerdas, menjadi sejahtera, bahagia. Oleh karena itu, saya harus memenangi kontestasi Pilgub Maluku Utara ini dengan cara yang benar. Karena ketika saya jadi nanti, saya butuh campur tangan Tuhan. Saya butuh perkenanan Tuhan mendatangkan semua program, semua anggaran yang ada di pusat untuk Maluku Utara. Karena dengan APBD Maluku Utara saat ini, di mana pendapatan asli daerahnya hanya 23% dari total APBD, dan itu adalah fiskal terlemah salah satu se-Indonesia setelah Papua. Maluku Utara tidak bisa dibangun dengan APBD saja, harus dibangun oleh seorang gubernur yang rajin ke pusat, minta anggaran, minta program, membawa uang turun ke Maluku Utara, membangkitkan Maluku Utara. Setuju? Untuk itu saya butuh kedaulatan dari rakyat. Untuk itu kalian berjuang untuk saya 3 hari ke depan. Jadikan saya gubernur perempuan Maluku Utara yang pertama. Kalian berjuang untuk saya berjuang untuk kalian 5 tahun ke depan. Setuju kata Rada? Setuju kata Rada? Every vote counts.
Setiap satu suara berharga. Jangan lengah, jangan jumawa, jangan pikir orang kayaknya so pasti menang, tara usah pigi, tara bikin perbedaan. Jangan ya, jangan semuanya. Semua pendukung Sherly Sarbin harus hadir di TPS tanggal 27 November. Boleh? Janji? Saya berdoa semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa berkati seluruh perjuangan Sherly Sarbin bersama masyarakat Maluku Utara untuk membangkitkan Maluku Utara. Setuju? Bilang amin. 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 Terakhir, jika kalian semua menginginkan kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang bebas dari korupsi, yang pro rakyat, yang memiliki inovasi penuh dengan terobosan yang out of the box, maka pada tanggal 27 November, pilih siapa? Nomor berapa? Coblos yang coba kalian semua lihat di punggung mereka yang pakai kaos Beni Laos 72 yang warna biru. Nomor berapa angka di belakangnya? Hidup saya sudah terbalik-balik. Dari seorang istri ibu rumah tangga menjadi calon gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Tidak pernah terjadi hanya karena campur tangan Tuhan, karena jalan Tuhan saya berdiri di sini. Maka nomor 72 itu kalau dibalik jadi angka berapa? Jadi tanggal 72 jadi 27. 27 ke TPS, pastikan torang amankan dan oke, saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Nomor 4. Menang, ulang. Nomor 4. Sapu rata. Sapu rata. Sapu rata. Sapu rata. Boleh minta tepuk tangan buat Ibu Sherly. Ibu Sherly tidak takut hujan. Ibu Sherly basah, rakyat juga basah. Ibu Sherly sakit, rakyat sakit, Ibu Sherly juga sakit. Cinta Ibu Sherly kepada rakyat Maluku Utara. Betul. Ibu anaknya banyak. Anak ibu semua. Sapu rata. Sapu rata. Sapu rata. Sapu rata. Nah, bisa kita saksikan tadi sahabat Perspektif Timur bagaimana video Rocky Gerundang, Ibu Sherly Juanda Laos, dan beberapa video yang menunjukkan bagaimana Ibu Sherly berusaha diserang dari beberapa sisi. Saya rasa itu. Salam Perspektif Timur.